adik-adik, selamat siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat ya sama keluarga ya. Nah, bentar lagi kita mau merayakan hari Natal. Ayo, Natal itu apa? Apa ya Kak? Natal itu kelahiran Tuhan Yesus juga Kak? Iya, betul Kak. Nah, sekarang kita mau memasuki masa Advent kedua. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita dulu ya dan pikiran kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Adik-adik, masa Advent di sini itu masa yang menandai bahwa persiapan rohani umat manusia sebelum Natal pada kalender gerejawi. Masa Advent yang pertama yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan masa Advent kedua menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai Raja dan Hakim. Tetapi kita tidak harus menantikan Tuhan Yesus saja. Kita harus bertumbuh dalam kasih Tuhan sampai kita bertatap muka sama Tuhan di surga. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami telah berkumpul di rumah Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah hari ini, bukalah hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu dan Engkau dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Amin. Nah, sekarang Kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu. Ini lagu baru loh. Yuk kita belajar bareng-bareng yuk dengan judul Immanuel. Haleluya, dan pujilah namanya.
bisa beribadah walaupun di tempat kita masing-masing. Nah, kakak sekarang ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, bernyanyi dan menari bersama kakak. Yuk kita nyanyi yuk. Jadi sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Bu Ratna, kita nyanyikan dulu satu lagu pujian judulnya Cinta Sejati. Hidup bersamamu
bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah bersama Tuhan Yesus. Semoga akan ada firman Tuhan, itu juga yang akan membawakan firman-Mu, akan membawakan kemampuan untuk menjadi kami teguh Tuhan pada hari ini, membawakan firman-Mu dan berikan kami juga semangat Tuhan dalam menerima firman-Mu, sehingga Tuhan ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah anak-anak tadi sudah melihat percakapan. Sekarang Bu Ratna mau bertanya kepada anak-anak. Ya, tadi ada percakapan antara malaikat dan seorang ibu. Nah, siapa yang didatangi oleh malaikat? Ya, betul, Ibu Maria. Anak-anak, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea, yaitu kota Nazaret. Siapa Ibu Maria, anak-anak? Ibu Maria adalah tunangan dari Bapak Yusuf. Mereka belum menikah, anak-anak. Mereka baru bertunangan. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Ibu Maria? Ya, malaikat mengatakan kepada Ibu Maria bahwa Ibu Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan bayi itu akan diberi nama Yesus. Dan Yesus ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan dia akan menjadi raja selama-lamanya. Anak-anak, tetapi kita tadi melihat bagaimana Ibu Maria bingung, heran, mana mungkin saya belum bersuami. Nah, anak-anak, tadi malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan turun ke atas Ibu Maria, sehingga anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana respon Ibu Maria, anak-anak? Luar biasa, anak-anak. Ibu Maria
langsung mau percaya anak-anak. Ibu Maria mau taat kepada perintah Tuhan. Ibu Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Anak-anak, tahukah anak-anak apa resiko yang harus ditanggung Ibu Maria pada saat dia mau taat melakukan perintah Tuhan ini? Ya, Ibu Maria bisa dicerai oleh Bapak Yusuf karena mereka belum menikah, tetapi Ibu Maria mengandung, berarti Ibu Maria berzina. Juga Ibu Maria bisa malu anak-anak. Ibu Maria akan malu karena dia belum menikah, tetapi dia mengandung. Dan yang terakhir anak-anak, resikonya yang paling berat, Ibu Maria harus mati. Karena apa anak-anak? Karena pada waktu itu, jika seorang perempuan berbuat zina, dia harus dirajam batu, harus mati. Nah anak-anak, itulah resiko Ibu Maria untuk taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kita di sini bisa melihat anak-anak, Ibu Maria mau percaya, mau taat kepada Tuhan, walaupun sukar, walaupun sulit anak-anak. Nah, Bu Ratna ingin tanya kepada anak-anak sekarang, siapa yang pernah mengalami peristiwa atau keadaan yang sulit seperti Ibu Maria, tetapi harus tetap percaya, harus tetap taat? Misalkan Bu Ratna beri contoh ya, kalian pasti mau hidup jujur ya. Kalian sebagai pelajar, kalian pasti harus jujur ya, tidak boleh nyontek. Nah, suatu saat kalian ulangan, kalian sudah janji, aku tidak boleh nyontek, aku harus jujur. Tapi ternyata teman-teman kalian pada nyontek, mereka tidak jujur. Aduh, gimana ya? Ini tantangan ya. Apakah aku harus tetap jujur atau aku ikut-ikut mereka? Nanti nilaiku kan dapat jelek. Mereka bagus-bagus yang tidak jujur, yang nyontek. Saya jelek, tidak jujur, mungkin lebih jelek dari mereka. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian tetap mau jujur? Apakah kalian tetap mau taat walaupun dalam keadaan sukar? Atau misalkan besok waktu kalian sudah besar anak-anak, kalian tidak boleh korupsi ya kalau kerja. Nah, kalau nanti teman-teman kantor kalian korupsi, bagaimana kalian? Apakah kalian ikut-ikut korupsi? Tidak ya anak-anak. Ingat, kita harus tetap taat dan percaya walau dalam keadaan yang sulit, sukar, atau tidak enak. Nah, contoh lagi anak-anak, misalnya suatu saat kalian sakit ya, kalian sudah berdoa minta Tuhan tolong sembuhkan saya, kalian sudah berdoa sungguh-sungguh setiap saat, tetapi kalian tidak sembuh-sembuh, lama sakitnya. Terus bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak tetap mau percaya sama Tuhan, mau tetap taat kepada Tuhan, atau cari pertolongan yang lain? Misalnya kalian pergi ke dukun atau orang pintar. Nah anak-anak, di situ iman kalian diuji anak-anak ya. Kalian harus tetap percaya dan taat hanya kepada Tuhan Yesus, tidak mencari pertolongan yang lain, walaupun kalian harus tetap sakit ya. Nah anak-anak, misalkan lagi kalian mau tetap setia kepada Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan seperti perintah Tuhan, ingatlah hari Sabat ya.
Terus kalian mau tetap saat teduh dekat Tuhan, berdoa dan baca firman. Tetapi pada saat ujian, kalian kan sibuk belajar ya anak-anak. Kalian sibuk belajar. Terus kalian tidak ada waktu untuk berbakti, tidak ada waktu untuk saat teduh, untuk berdoa baca firman. Karena sering anak-anak Ratna pernah tanya ke anak sekolah minggu, kenapa kemarin tidak sekolah minggu? Ya Bu, belajar, mau ujian. Kenapa tidak berdoa baca firman? Tidak sempat Bu, banyak tugas belajar. Nah anak-anak, bukannya Bu Ratna tidak boleh kalian belajar mengerjakan tugas, bukan loh ya. Tetapi anak-anak ingat ya, percayalah, kalau kalian benar-benar bisa membagi waktu, menggunakan waktu dengan baik, Tuhan tidak akan waktu kalian menjadi kurang, belajar kalian menjadi kurang hanya karena kalian berbakti 1 minggu 1 jam, hanya karena kalian berdoa dan baca firman 10 menit paling ya. Nah anak-anak, apakah kita tetap setia, tetap mau percaya dan taat walau mungkin dalam keadaan yang sulit? Contoh lagi ya anak-anak, kalian pasti tahu ya, ada perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Nah, tetapi misalkan di antara kalian ada orang tua kalian yang mungkin kurang sayang dengan kalian, mungkin ada orang tua kalian yang kurang perhatian kepada kalian, apakah kalian tetap mau menghormati orang tua kalian? Walaupun mungkin banyak kelemahan orang tua kalian, tetapi kalian apakah tetap mau menghormati orang tua kalian? Nah anak-anak, ingat, walaupun mungkin susah ya, tetapi kalian tetap harus taat dan percaya ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini kita boleh diingatkan seperti Ibu Maria ya anak-anak, walaupun dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap percaya dan taat. Nah anak-anak, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengingat dan melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh tetap percaya dan taat walau dalam keadaan yang sukar atau yang sulit. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, menguatkan iman kami, untuk kami tetap percaya dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja, walau dalam keadaan yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, ampuni untuk segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf tadi mungkin Bu Ratna lupa menyebutkan ya, firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Nah, ayat hafalannya diambil dari ayat 38a anak-anak. Lukas pasal 1 ayat 38a. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi anak-anak, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin.
Adik-adik, saatnya kita masuk dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahannya, bisa dikumpulkan di gereja setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 2 siang ke guru sekolah minggu yang ada di gereja. Atau bisa ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1964600.000. Kemudian selamat ulang tahun pada adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, dengan Emma pada 2 Desember dari kelas Prarem. Pengumuman untuk minggu ini ya, kalian yang sudah rekaman jangan lupa kirimkan ke guru sekolah minggu, atau sudah dicantumkan kan namanya yang paduan suara ke siapa, terus yang vokal grup ke siapa ya. Nah, kakak cuma mengingatkan yang paduan suara dengan vokal grup paling lambat tanggal 13 Desember. Kemudian yang rekaman puisi dan lempar kado paling lambat hari ini loh. Ayo cepat dikirimkan ke guru masing-masing ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sukacita ya kita selalu. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah hiasan. Tadi kita sudah mendengarkan ujian dan juga kita sudah mendengarkan kabar baik ya. Anak coba persiapkan, pasti anak bisa ya. Namanya taat kepada Tuhan itu tidak mudah. Nah, kita harus tetap melakukannya ya. Sekarang kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan mempersiapkan bahan-bahannya. Kita ada kertas lipat ya. Terus kita ada double tip, ada siapkan spidol, gunting, kita juga memerlukan pita, dan kita memerlukan koin. Pertama, kita bagi dua ya. Ini ukurannya segini, ukuran 20 kali 20. Kita bagi dua. Setelah kita bagi dua, kita lipat seperti ini. Lipat seperti ini ya. Jadi taat kepada Tuhan tidak mudah. Tapi kita harus tetap melaksanakannya ya, dengan sepenuh hati dan kita percaya pada Tuhan. Contohnya Maria, seorang yang pribadi baik dan taat kepada Tuhan. Dia selalu setia
harus tetap berdoa, tetap mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sudah jadi seperti ini ya. Kita akan lipat. Salah satu sisinya. Akan bentuk seperti ini. Kita siapkan bentuknya. Kalian pasti bisa nih. Sebentar lagi kan kita bikin hiasan-hiasan ini untuk memenuhi pemenangan kita ya. Ini koinnya kita bikin kita bentuk ini ya. Kita sudah gunting seperti ini dan kita beri mata seperti ini. Untuk gantungannya kita siapkan pita. Memasukkan seperti ini. Sini kita mendapatkan sini, pada sisinya kita tempelkan di sini. Jadi ya kita bikin sebanyak mungkin, kita bikin warna-warni. Suka hati. Untuk hiasin pohon Natal kita. Oke, ini aja jadinya. Kasih pita. Misalnya seperti ini. Bisa kan kalian di rumah? Kita bisa gantung. Kita bikin warna-warni, kita bisa gantung seperti ini. Ya. Ini ya. Saya bisa adik-adik bisa bikin ya. Coba. Adik-adik semua yang tadi kita sudah dengar firman Tuhan tadi, bahwa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu semua karena kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan satu lagu pujian ya, Bapa Surgawi. Dalamnya kasih
sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah pada minggu ini Tuhan. Apa yang kami dapat kami terapkan pada diri kita masing-masing Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah berikan bertambahnya umur pada Emma. Kau berikan panjang umur, sehat, dan Kau berikan berkat baginya Tuhan. Tuhan, di sini kami akan mendoakan persiapan-persiapan Natal Tuhan yang akan datang. Tuhan, berkati kita pula untuk panitia Natal yang akan menyiapkan semua acara Natal. Kau berkati juga Tuhan peserta-peserta Natal dari pemusik, MC, singer, dan lain-lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk proses rekaman dalam Natal Tuhan. Tuhan, Kau berikan anugerah-Mu Bapa yang akan hadir di tengah kita Tuhan. Tuhan, kami hantarkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.